Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang isomer optik, salah satu jenis isomer dalam persenyawaan karbon. Nah, pada video ini kita akan membahas khusus tentang cara menentukan jumlah isomer optik dari suatu senyawa karbon. Nah, isomer optik ini juga sering disebut stereoisomer ya teman-teman, stereoisomer. Jadi kadang itu soal menanyakan berapa sih jumlah stereoisomer atau isomer optik dari suatu senyawa karbon. Nah, cara menentukannya itu seperti ini. Ada rumus 2 dipangkatkan N. Ya, jadi rumusnya misalkan ada ditanya jumlah stereoisomer dari senyawa X. Nah, senyawa X ini memiliki jumlah N atom karbon chiral. Atom karbon yang memiliki 4 tangan yang mengikat gugus berbeda. Ya, 4 karbon chiral ya. Chiral. Nah, kita taunya dari mana, teman-teman semua? Karbon chiral sudah kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu misalkan ada senyawa C nih. Atom C ya, ini adalah atom C1 dan dia akan mengikat 4 gugus yang berbeda. Ini ABE aja deh, ABDE. Nah, berarti ini adalah atom C chiral. Nah, untuk menentukan jumlahnya ada satu rumus gampang nih, yaitu 2 pangkat N. Ya, jadi misalkan ini kan punya 1 atom C chiral. Maka ya tinggal kita masukkan aja 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2 atom C chiral. Mengapa seperti ini? Kita pakai konsep peluang dalam matematika, di mana ketika ya suatu atom karbon itu memiliki atom C chiral, maka dia ada kemungkinan 2 untuk membentuk konfigurasi, yaitu R dan S. Nah, maka bisa kita bilang di sini ada 2 kemungkinan. Ya, ada 2 kemungkinan untuk membentuk isomer optik. Ya, yang pertama, misalkan kita punya 1 atom C chiral, maka dia akan membentuk 2. Nah, sekarang kalau misalkan ada 2 atom C chiral, bagaimana? Misalkan ada 1 dan 2 nih. Kita tandai ya, atom C chiral. Maka bisa kita bilang di sini ya. Di sini bisa membentuk R, di sini bisa membentuk S. Nah, di sini juga bisa membentuk S, di sini juga bisa membentuk R. Nah, maka ini ada 4 atom C karbon ya. Berarti kan ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Gimana kalau ada 3? Apakah 6? Enggak. Yaitu 8. Kok bisa 8? Nah, kita pakai konsep matematika. Ya, jadi misalkan di sini ada R. Ini atom C pertama, ini atom C kedua, ada S. Nah, baru kita buat konsep garpu. Jadi R ini bisa berpasangan dengan R dan S lagi. Sedangkan S ini bisa berpasangan dengan R atau S lagi. Seperti itu. Nah, baru yang ketiga, di sini R bisa berpasangan dengan R dan S. Sini juga sama, berpasangan dengan R dan S. Nah, ini R dan S juga. Di sini yaitu R dan S juga. Maka boleh kita tulis bahwa ada 4 jenis konfigurasi kemungkinan, yaitu R, R, R. Ya, di antara 3 atom karbon ini adalah atom karbon pertama, kedua, dan ketiga. Di sini sama, ini R, R, S. Di sini ada R, S, R, dan seterusnya. Di bawah sini ada triple S. Seperti itu. Nah, jadi ada jumlahnya berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, dan 8. Jadi jumlahnya adalah 8 ketika ada 3 atom C chiral. Seperti ini. Contoh ke soal ya. Kita langsung pakai rumus 2 pangkat N. Kita tentukan dulu berapa jumlah atom C chiral di senyawa yang ini. Yang mana atom C chiralnya? Yang ini ya, teman-teman, yang ini. Karena dia mengikat 1, mengikat 2, mengikat 3, mengikat 1 lagi ada hidrogen di sini. Berarti dia mengikat 4 gugus berbeda. Maka jumlah atom C chiralnya berapa? Ada 1. Ya udah, kita pangkatkan aja 2 pangkat 1, jumlahnya adalah 2. Seperti itu. Gimana kalau misalkan ada atom C chiral sebanyak 4? Nah, ya udah, kalau ada 4 ya tinggal 2 dipangkatkan 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4 dikali 4 berarti 16 gitu ya, kalau misalkan ada 4. Oke, jawabannya
Simple aja, rumusnya ingat-ingat aja 2 pangkat n adalah jumlah atom cekiral. Kira-kira itu untuk video ini, semoga dapat manfaat. Kita akan lanjut ke materi enantiomer dan diastereomer pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.